Halo guys, Gede di sini dan ini adalah FPL begini. Oke, kembali lagi ya bersama kita di FPL begini. Cuman agak beda sekarang gue sendiri ya, karena biasanya berdua atau berkelompok. Kalian kalau belum nonton video kita sebelumnya tuh kita bagi-bagi takjil ya, itu ke vlog pertama kita go public gitu kan, bisa dilihat. Nanti kalau misalkan kalian suka lagi video-video semacam itu, kasih tahu kami aja. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau ngebahas yang agak balik lagi ke jalur FPL ya. Di sini karena game week udah tinggal 2 game week lagi. Ini posisi di game week 36 masih pertengahan tapi masih berjalan. Terakhir gue lihat Aston Villa lagi ketinggalan sama Crystal Palace. Oke, di sini gue mau mengelompokkan tim menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, tim yang masih memiliki tujuan, yaitu masih ada misi gitu, masih ada objektivitas di liga, sama tim yang sekiranya hanya just for fun gitu, karena ya udah nggak ada peduli lagi gitu. Degradasi udah pasti, yang juara juga udah pasti. Sekarang yang lagi panasnya itu Liga Champions dan Europa League. Nah oke, sekarang langsung ya masuk ke gue langsung tunjukin ke kalian. Ini adalah top 9 Premier League. Seperti kalian lihat di sini, City sama MU itu sebenarnya udah aman ya. City jelas udah juara. Sedangkan MU paling pahit-pahitnya dia jatuh tuh ke peringkat 3. Dan berarti kan dia masih ada tiket Liga Champions tanpa tanpa playoff. Nah, di sini yang menarik ada Leicester, Chelsea, Liverpool, West Ham, Tottenham, Everton, Arsenal. Nah, gue bahas yang paling bawah dulu ya. Bahkan Arsenal di sini dia masih ada kans untuk mengikuti Liga Eropa ya. Meskipun ya cukup kecil juga, karena dia juga secara matematis masih bisa, cuman mengharapkan juga tim di atasnya drop point itu susah ya. Dan Everton, Tottenham di sini mereka juga secara matematis masih memiliki poin yang bisa masuk ke zona Liga Champions. Tapi balik lagi nanti tergantung fixture dan form tim lainnya. Dan yang paling menguntungkan sebenarnya yang masih agak di tengah-tengah itu Liverpool sama West Ham. Meskipun kalau misalkan Liverpool sama West Ham melibas habis pertandingan ke depan, mereka nggak bisa kalau misalkan Chelsea sama Leicester itu nggak drop point. Nah, kita langsung lihat aja ke fixture-nya ya. Nah, gue tunjukin nih ke kalian untuk top 9 yang masih ada kepentingan, maksudnya masih ada misi, yang memiliki jadwal mudah. Nah, perlu kalian perhatikan ya di sini, Liverpool sama West Ham yang paling diuntungkan dari segi lawannya. Kemudian ada Arsenal yang meskipun gue lihat rada kurang ajar ya, kenapa lawan Crystal Palace sama Brighton dia berasa seimbang. Lihat aja warnanya dia abu-abuin. Terus juga ada Spurs, Everton yang seimbang lah, lawannya mudah di awal, sama yang terakhir itu lawannya susah-susah. Nah, di pertandingan-pertandingan kayak ini kalian harus perhatikan ini tim-tim yang masih bermain dengan sekiranya tim intinya gitu, kekuatan penuhnya. Jadi kalian mungkin less worry untuk mereka yang rotasi gitu kan. Ini bukan City gitu. City ya udah juara, udah makin gak jelas rotasinya lagi. Nah, gue rasa nih kayak Liverpool, West Ham, dia bakal menurunin squad terbaiknya. Begitu juga yang Chelsea dan Leicester gitu. Karena mereka semua masih belum aman. Dan selain itu ada tim yang di luar masih memiliki objektivitas, tapi memiliki jadwal mudah. Kalau kalian lihat ini ada Leeds, Newcastle United, Manchester United, Man City. Dan di sini gue sengaja masukin Sheffield United ya, cuman karena memang lawannya gampang. Cuman kalian punya asetnya gitu kan, nggak ada juga. Nah, paling yang menarik di sini Leeds sama Newcastle ya, ataupun kalian masih memiliki aset MU juga masih oke lah untuk di keep, karena lawannya juga ke depan juga nggak susah. Oke, dari fixture tadi kalian jadi gampang menentukan pemain ya. Cuman di sini gue bagi lagi per koridor posisi untuk rekomendasi pemain gitu. Oke, sekarang dari back ya. Back kalau kita lihat dari fixture itu sebenarnya gampang, memudahkan kita untuk memilih pemain-pemain bertahan yang sekiranya kalau hijau kan cenderung clean sheet-nya lebih tinggi gitu. Nah, ini gue masukin ya pilihan-pilihan rekomendasi dari yang sudah dikurasi admin FPL begini. Nah, di sini ada statistiknya, kalian bisa baca langsung pemain-pemain yang sekiranya rekomendasi untuk kedepannya. Ada Alexander Arnold, ini nggak ada yang lebih tepat dari dia sih menurut gua, dari form, fixture, dan tim yang masih memiliki misi gitu. Jadi Alexander Arnold masih menjadi senjata utama dari Liverpool. Jadi gue jamin dia bakal terus main sampai akhir musim dan memainkan performa tertingginya gitu. Nah, lalu misalkan kalau lo ada aset lain gitu kan,
Dan aset lainnya yang menurut gua mungkin yang bisa gambling untuk ke depannya oke gitu, itu ada dari Arsenal ya. Ini mungkin satu-satunya aset Arsenal yang gue masukin di list ini sampai ke striker nanti. Di sini ada Gabriel Magalhaes. Kenapa? Kalau gue lihat statistik 3 match terakhirnya itu sebenarnya better ya. 2 clean sheet dan dia mendapatnya 3 bonus poin kalau nggak salah, 2 sama 1. Ditambah dia memiliki XG yang cukup decent lah untuk ukuran defender. Dan juga mungkin minusnya di sini Arsenal masih rawan rotasi gitu ya. Kalian nggak notice karena dia bukan tim sebesar, maksudnya bukan kayak si Pep atau Tuchel gitu. Karena Arsenal juga asetnya nggak ada yang punya, jadi kalau rotasi juga nggak ada yang nyadar. Nah tapi kalau Magalhaes tetap starter ini kemungkinan Arsenal performanya untuk clean sheet agak cukup bagus, ada lah gitu. Dan untuk dari MU yang meskipun nanti agak udah lepas ke depannya, gue saranin kalau kalian mau ngambil gitu, yaitu ada Wan-Bissaka ya. Di beberapa game terakhir ini dia ada beberapa kali outscore dari Luke Shaw, itu aset populernya untuk ukuran back MU. Lihat aja di situ 6 game terakhir dia mencatatkan 2 assist. Ini yang terbanyak dari back MU yang lain. 3 bonus poin, 9 chance create dengan expected assist-nya sebesar 0,41. Jadi menurut gua kalau udah punya Shaw ya keep, tapi kalau misalkan lo mau beli gitu karena fixture-nya agak mudah ke depannya ya coba aja di Wan-Bissaka. Dan untuk pilihan lain menurut gua yang cukup wajib ya kalau misalkan lo mau ngambil good defense itu ada di Leeds ya. Leeds ini defense-nya ke belakang ini udah keren banget. Stuart Dallas tentu ini pemain back yang outsourcing ya, bisa main di mana aja, dia mau main di mana aja jadilah. Bahkan beberapa kali gue lihat dia menjadi false nine atau CAM atau ke depan lebih sering supply bola dan atau bahkan yang nerima gitu. Di sini catatannya juga keren. 6 match terakhir 3 gol, 2 clean sheet, 11 goal attempts. Kenapa gue masukin goal attempts? Karena itu dia balik lagi state of play dari Dallas itu lebih ke attacking gitu, jadi lebih afdol kalau gue masukin catatan goal attempts-nya 11 gitu, itu cukup tinggi untuk back. Dan meskipun jadwalnya gampang, karena catatan menarik dari Dallas itu justru dia oke kalau melawan tim-tim besar ya, yang mudah-mudahan aja dia lawan tim-tim yang FDR hijau ini sampai akhir musim inilah sebagus ketika dia lawan tim besar gitu. Dan di sini ada Luka Digne. Nah ini sebenarnya back Everton menurut gue yang paling pengen banget gue masukin ya. In fact gue udah masukin sih dia Ben Godfrey. Nah di sini kalian bisa lihat clean sheet ya, untuk clean sheet terbanyak dalam 6 game terakhir itu ada di Everton. Ada Luka Digne dengan 4 clean sheet, 1 assist, 5 bonus point dalam 6 game terakhir. Dan ini sebenarnya ada yang lebih baik ya, yaitu tadi gue bilang Ben Godfrey, tapi kita kan nggak tahu ke depannya ya, kecenderungan untuk ngasih assist dan goal itu memang untuk fullback seperti Luka Digne. Nah, Ben Godfrey itu lebih ke memanfaatkan bola mati atau set piece. Nah, itu sih pilihan-pilihan yang cukup rekomend. Dan untuk beberapa alternatif kalian bisa tuh lirik dari Cresswell. Balik lagi ini Cresswell West Ham yang masih memiliki kepentingan lah ke depannya, dan fixture-nya mudah, ijo-ijo semua. Kalian bisa ngambil Cresswell atau Koval sebenarnya sih. Dan Godfrey, ada Alioski untuk alternatif Dallas yang kalau nggak punya duitnya. Tentu Shaw, Holding, sama itu back murah dari Liverpool Nathan Phillips. Oke, sekarang lanjut ke bagian midfielder ya. Di sini bagian terpentingnya bagi gua, menurut kalian juga pasti sama. Karena ya mendulang banyak poin itu dari sisi sini. Dan banyak pilihannya. Cuman yang menurut gue yang paling menguntungkan itu kalau kita ngambil nantinya aset Spurs atau Liverpool. Nah, di sini kalau misalkan kalian yang sekiranya di mini league-nya masih memerlukan dongkrakan poin, gue saranin jual Bruno-nya gitu, karena Bruno-nya udah IO-nya udah tinggi, jadi nggak bakal ada pengaruh lagi nanti ke liga lo. Mungkin bisa meskipun kedua pemain ini juga IO-nya sama gitu ya, tapi seenggaknya kedua pemain ini masih akan mati-matian sampai akhir musim. Nah, lo bisa lihat di situ statistiknya gue tulis di sini ada Heung-min Son dan Salah hampir sama ya dengan jumlah golnya, 4 gol dalam 6 game terakhir.
Nah, sedangkan kalau misalkan kalian mau alternatif dari MU lain gitu, ada Mason Greenwood di ini yang paling gila ya, dia 6 game terakhir juga oke, 5 gol 1 assist dan harganya murah. Gue kalau ngeliat Greenwood itu emang dia boomingnya kayak akhir-akhir musim juga ya. Memang mungkin apalagi nanti sekarang MU udah main udah lepas gitu, udah bebas. Jadi lebih bebas nanti Ole untuk menurunkan pemain-pemain yang sekiranya memerlukan jam terbang gitu kan. Greenwood belakangan ini sering main tapi kemarin suka diganti. Nah, mungkin nanti tandemnya baru-baru juga gitu seperti pemain-pemain muda. Mungkin Diallo bisa diturunin atau siapa gitu kan. Untuk selanjutnya ini yang oke gitu, yang menurut gue yang paling gue bikin kaget itu ada Joe Willock ya. Joe Willock ini nggak nyangka dia bisa sebagus ini di Newcastle, apalagi dia bisa ngangkat Newcastle sampai bahkan fans Newcastle minta dia tuh jangan cabut nih, dipermanenin gitu dari Arsenal gitu. Nah, di sini dia catatannya 5 gol dari 6 game terakhir dengan XG 2,95. Itu cukup ideal ya, maksudnya dari XG-nya nggak lebih besar dari goals. Dan hebatnya lagi dia 50% goal involvement dari Newcastle. Jadi jumlah gol Newcastle itu 50% kontribusi dari Willock. Dan juga selanjutnya ada City ya, ada Ferran Torres. Nah, ini lebih ini lagi sih, maksudnya sekarang dia udah bener-bener masih ada Champions League, kemungkinan pemainnya untuk menurunkan resiko supaya fit sampai ke final nanti. Nah, pemain-pemain kayak gini nih yang diturunin sama Pep gitu loh. Foden itu lebih diandalkan di UCL gitu. Jadi seperti kemarin dia baru hat-trick nih si Ferran Torres. Jadi kemungkinan sampai akhir musim menit bermain Ferran Torres itu lebih banyak. Nah, jadi kalau kalian mau balik lagi, kalau kalian mau dongkrak posisi, kalian bisa beli pemain-pemain yang IO-nya kecil seperti kedua pemain ini. Cuman ya itu dia sih resiko juga. Misalkan kalau kalian mau main aman ya udah pilih pemain-pemain yang IO-nya kayak seperti Lingard dan siapa tuh Jota segala macam. Dan alternatif lain juga banyak ya sebenarnya. Ada Harrison, ada Emil Smith Rowe, ada Matrici ini yang diem-diem juga oke juga sebenarnya. Kayak Havertz, Mount, dan Bernardo Silva. Nah, Bernardo Silva juga sama seperti Ferran Torres yang mungkin bisa lebih banyak ambil menit bermain ke depannya. Oke, terakhir untuk jajaran striker ya. Striker di sini gue juga pilih yang kalian notable ya, maksudnya yang kalian notice juga gitu kan, pemain-pemain seperti Harry Kane misalkan. Harry Kane di sini dia sebenarnya punya dua tujuan ya. Kalau kita lihat dia ngincar top skor yang saingan sama Salah, dan juga bisa nanti di Salah sama siapa lagi gitu kan yang top skor Golden Boot. Sama juga yang tadi itu mengincar 4 besar gitu loh. Sekarang Spurs udah lagi apes banget ya, nggak dapat apapun, maksudnya untuk trofi udah nggak ada harapan. Sekarang kompetisinya ya tinggal itu aja, udah itu aja tujuannya. Dan Kelechi Iheanacho juga di sini pemain ngegas mulu ya. Meskipun 2 game week terakhir dia nggak menghasilkan, tapi kalau dilihat dari attempts-nya dia sama nih sama Harry Kane, 27 kali attempts dengan 5 gol dan 2 assist dari 6 game week terakhir. Jadi menurut gue masih pilihan aman untuk Iheanacho. Apalagi lawannya nanti lawan yang agak susah-susah ya. Bukan berarti untuk striker semacam dia kesulitan gitu loh. Mengingat tengahnya si Leicester masih on fire gitu. Dan di sini gue mau gambling juga untuk Edinson Cavani. Cavani 3 gol 2 assist dalam 6 game week. Dan perlu diketahui ini dia juga kebanyakan masuk sebagai pengganti ya. Dan tercatat 50% lebih sebagai goal involvement dari MU. Jadi mungkin ini catatan buat Ole untuk menurunkan Edinson Cavani lebih sering lagi, seenggaknya sampai akhir musim nanti. Apalagi dia juga baru perpanjang perpanjang kontraknya sama MU setahun lagi. Jadi agak oke sih ke depannya nanti masih ada Cavani. Dan untuk underrated striker ya, sebenarnya kalian juga pasti banyak yang punya juga nih, ada Chris Wood ya. Chris Wood ini yang paling gila maksud gue dibanding yang tadi gitu. Cuman ya balik lagi Burnley gitu, kemarin aja habis kebantai. Ini performa yang paling nggak bisa ditebak ya Burnley ini nih. 5 gol 2 assist 22 goal attempts dengan XG yang cuma 36.
Dengan 6 game terakhir, Chris Wood menurut gua kalau kalian mau mencoba agak beda gitu loh ya, bisa ngambil Chris Wood karena pilihan striker menurut gua agak terbatas ya. Kalau misalkan kita tarik berdasarkan form, itu ketutup dari midfielder sama yang lain. Karena kalau kita lihat nggak banyak yang on fire sih. Kalau misalkan Harry Kane juga ketolong yang 3 game week sebelumnya lagi. Nah di sini Rodrigo gue sengaja masukin juga karena mengingat Leeds yang jadwalnya gampang, tapi mengingat Bamford yang dalam 10 pertandingan terakhir cuman 2 game week 2 gol, 2 atau 3 gol gitu. Jadi kalau gue ngasih alternatif, mungkin Rodrigo bisa jadi pilihan sih. Karena sayang jadwalnya ke depan tuh gampang banget. Tapi itu udah balik lagi strikernya yang oke siapa. Kemungkinan ya yang terus cuan tuh kalau nggak Harrison yang sama Rafinha yang baru naik lagi. Dan pilihan lain kalian bisa lihat antara ada Firmino, Gabriel Jesus, Antonio, Calvert-Lewin, Joelinton, Vardy, dan bahkan Koldrick ya, sengaja gue masukin ya. Tim-tim yang udah nothing tulus yang main cuma just for fun ya. Oke. Itu singkat aja ya dari gua karena nggak buru-buru juga biar nggak terlalu boring videonya. Nah kenapa nggak ada kiper ya? Karena menurut gua mungkin agak wasting ya memanfaatkan 2 game week terakhir itu beli kiper gitu. Asalkan kiper kalian itu bisa main aja, itu ya sebenarnya gua udah pegang aja lah gitu. Lagian juga kalian kan kebanyakan kiper kalau nggak Martinez, Mendy, siapa lagi gitu kan. Menurut gua itu keep aja. Jadi perlu diperhatikan ya ke 3 posisi outfield ini gitu loh. Paling itu aja dari gua. Sekarang balik lagi tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau misalkan kalian udah di posisi aman, ya udah kalian pilih pemain-pemain yang populer aja, yang IO-nya cukup tinggi gitu. Tapi kalau kalian butuh pendongkrak gitu kan, misalkan kalian udah akhir-akhir musim nih tapi butuh kayak naik beberapa peringkat untuk dapat hadiah gitu, hadiah dari mini league kalian, ya kalian ambil risiko lah untuk membeli pemain-pemain yang cukup berbeda gitu. Dan juga pilihan kapten diperhatikan gitu. Paling itu aja ya dari gua. Mungkin ini adalah video yang konten FPL core banget gitu sampai terakhir, nggak tahu karena nanti kebanyakan kita bakal bikin video-video yang intermezzo gitu ya, kayak semacam yang kemarin tuh yang 7 pemain underrated, 7 pemain overrated ya, atau quiz gitu kan. Nanti tunggu aja konten dari kita selanjutnya gitu kan. Oke, thank you for watching ya semuanya. Nanti terus ikuti channel ini, kita bakal terus berkembang. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga Twitter kita juga ada, dan di situ bantu kita untuk like dan share untuk teman-teman kalian yang FPL Head. Semoga kalian jadi banyak media untuk berdiskusi, dan kita selalu open kok untuk diskusi. Oke, thank you for watching, see you, salam beginners.